Saat dia mengerjakan banyak bagian anggota keluarga yang lain, saat kamu mengambil alih peran dari mama, dari kakak, dan adik-adik kamu, sebenarnya tanpa kamu sadar, kamu sedang melumpuhkan peran mereka. Hai Sobat Gading Konseling, ketemu lagi dengan saya di sini, Helena Kristiana. Bersama ini saya akan bacakan email yang masuk. Saya D, wanita 27 tahun. Masalah saya sepertinya ada di rumah. Papa mama sudah bercerai sejak saya usia 5 tahun. Saya punya kakak tiri dan dia anak mama dari pernikahan yang sebelumnya. Dan dengan pernikahan dengan papa kandung saya punya 2 adik. Kami semua sekarang tinggal dengan mama. Papa yang menanggung semua kebutuhan kami. Pasca perceraian, sepertinya mama sangat stres. Dan seringkali saya menjadi pelampiasan emosinya. Bahkan tidak jarang mama mengancam untuk pergi meninggalkan kami. Akibatnya, saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anak mama. Saya nggak mau jadi beban mama. Saya juga membantu mama mengurus kedua adik saya, dan bahkan saya mengajari mereka dari sejak mereka masih kecil. Karena mama seringkali juga tidak mampu mengurus kami semua. Dan saya sampai saat ini juga menjadi anak yang berhasil demi mama. Dulu saya menjadi tempat curhatan mama. Apalagi kalau mama sedang bicara tentang papa. Rasanya nggak ada habis-habisnya. Sekarang ini saya sudah bekerja dengan penghasilan yang baik. Yang menjadi masalah, belakangan ini papa mengatakan dia ada kesulitan keuangan. Dan itu benar-benar terjadi sehingga papa hanya memberikan kami uang secukupnya. Dan belakangan ini mama sepertinya menuntut saya untuk mencukupi kekurangan keuangan dari yang papa berikan. Belum lagi cara mama meminta. Mama tidak pernah bertanya apakah saya bisa atau tidak. Saya sering kasihan dengan mama. Dan memang rasanya ingin selalu menjawab setiap pertanyaannya, permasalahannya. Cuman belakangan ini saya mulai berpikir tentang diri saya sendiri. Saya kok terus berkorban ya, dan sepertinya nggak pernah cukup. Dan saya ingin membantu keuangan keluarga, tapi saya juga butuh uang untuk diri saya sendiri, untuk impian saya. Saya harus bagaimana ya? D, terima kasih untuk email kamu. Sepertinya banyak sekali ya emotional baggage yang kamu bawa dari kecil. Kamu selama ini telah menjadi emotional support buat mama kamu. Kamu juga sejak kecil memainkan peran mama di dalam rumah tangga. Kamu anak kecil yang berperan sebagai orang dewasa, mengurus rumah, mengurus adik-adik, bahkan kakak tiri kamu, juga terkadang mama kamu. Wah, ini suatu keadaan yang sangat tidak mudah ya. Kamu sepertinya melihat perpisahan orang tua ini karena tidak ada yang mau berkorban di antara mereka. Bahkan kamu mengatakan mereka saling melempar tanggung jawab. Sehingga sepertinya tanpa sadar kamu ingin menanggung semua beban dan tanggung jawab itu dengan harapan kamu dapat melihat relasi di dalam rumah tangga ini, kamu dengan mama, kakak, dan adik-adik kamu itu bisa berjalan dengan baik. Kamu gak mau perpisahan yang terjadi dengan papa mama kamu terjadi lagi di dalam keluarga yang sekarang ada. Nah, sepertinya kamu berpikir kalau kamu berkorban, maka kamu bisa mempertahankan keluarga yang ada sekarang. D, kamu memiliki Savior Syndrome. Kamu rela mengorbankan semuanya, bahkan kepentingan diri kamu sendiri. Dan ini memang sangat melelahkan. Saat dia mengerjakan banyak bagian anggota keluarga yang lain, saat kamu mengambil alih peran dari mama, dari kakak, dan adik-adik kamu, sebenarnya tanpa kamu sadar, kamu sedang melumpuhkan peran mereka. Memang tujuan kamu baik. Kamu ingin segala sesuatunya tercukupi, aman buat keluarga kamu. Semuanya tujuannya baik.
Tapi kamu nggak sadar, kamunya semakin berkembang, semakin mampu, semakin bertanggung jawab, tetapi anggota keluarga yang lain semakin bergantung kepada kamu. Karena sepertinya setiap mereka datang kepada kamu kalau ada masalah, maka sama kamu akan beres. Nah, hal ini yang tanpa kamu sadari menjadi kondisi yang semakin menguat di dalam keluarga kamu dan kamu menjadi semakin lelah. Jadi penting sekali untuk kamu tidak mengambil alih tanggung jawab orang lain sehingga mereka pun pada akhirnya dapat berkembang. Kamu perlu belajar untuk membuat batasan dalam kehidupan keluarga. Mungkin hal ini perlu dilakukan secara perlahan ya, supaya mereka juga nggak kaget dengan perubahan kamu. Nah, kamu juga berhak loh untuk memprioritaskan diri kamu, untuk merancang sesuatu demi masa depan kamu. Kamu juga berhak loh untuk memberikan break buat diri kamu, sehingga itu akhirnya bisa menolong kamu keluar dari segala kelelahan ini. Kalau kamu masih bingung bagaimana caranya, karena kamu seperti sudah terjebak dalam kondisi ini cukup lama, mungkin kamu bisa menghubungi Gading Konseling, sehingga kamu bisa menolong diri kamu, sehingga dapat menolong keluarga kamu juga secara keseluruhan. Thank you ya untuk sharing kamu. Sahabat Gading Konseling, kalau kisah ini relevan buat kamu bisa bagiin ke circle kamu. Dan kalau kamu suka, silakan di like dan di komen. Dan kamu juga boleh banget untuk subscribe YouTube channel kami untuk mendapatkan banyak video-video yang berkaitan dengan banyak hal tentang psikologi. Thank you.